Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita masuk di perkuliahan mata kuliah akuntansi biaya temuan yang ke-14. Materi kita hari ini yaitu lanjutan dari materi minggu lalu ya, mengenai sistem biaya standar. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya berkaitan dengan jenis standar. Jadi standar itu dapat digolongkan atas dasar tingkat ketetatan atau kelonggaran, yaitu ada standar teoritis, ada rata-rata biaya waktu yang lalu, ada standar normal, dan ada pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai atau attainable high performance. Kita lihat satu-satu. Standar teoritis. Standar teoritis ini disebut juga dengan standar ideal. Maksudnya apa? Yaitu standar yang ideal yang dalam pelaksanaannya sulit untuk dapat dicapai. Nah, asumsi yang mendasari standar teoritis ini apa? Yaitu standar itu merupakan tingkat yang paling efisien yang dapat dicapai oleh para pelaksana. Nah, kebaikan standar dari standar teoritis ini yaitu standar teoritis dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Akan tetapi, pelaksanaan yang sempurna yang dapat dicapai oleh orang atau mesin itu jarang dapat dicapai. Sehingga standar ini seringkali menimbulkan frustasi. Makanya jenis standar ini sekarang ini jarang dipakai. Kemudian ada rata-rata biaya waktu yang lalu. Jika biaya standar ditentukan dengan menghitung rata-rata biaya periode yang telah lampau, standar ini cenderung merupakan standar yang longgar sifatnya. Rata-rata biaya waktu yang lalu itu dapat mengandung biaya-biaya yang tidak efisien, yang seharusnya tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Jenis standar ini kadang-kadang berguna pada saat permulaan perusahaan penerapan sistem biaya standar dan terhadap jenis biaya standar ini secara berangsur-angsur kemudian diganti dengan biaya yang benar-benar menunjukkan efisiensi. Kemudian yang ketiga itu ada standar normal. Standar normal didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang. Di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal. Kenyataannya, standar normal didasarkan pada rata-rata biaya di masa yang lalu yang disesuaikan dengan taksiran keadaan biaya di masa yang akan datang. Standar normal ini berguna bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan jangka panjang dan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya jangka panjang. Standar normal ini juga tidak begitu bermanfaat ditinjau dari sudut pengukuran pelaksanaan tindakan dan pengambilan keputusan jangka pendek. Kemudian, yang keempat ada pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai atau attainable high performance. Standar ini banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaan. Standar ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Nah, analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut juga selisih atau varians. Selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar dianalisis, dan dari analisis ini diselidiki penyebab terjadinya untuk kemudian dicari jalan untuk mengatasi terjadinya selisih yang merugikan tadi. Nah, analisis selisih biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu berbeda dengan analisis selisih biaya
overhead pabrik. Kalau dalam analisis selisih biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, itu hanya dua macam yang dikenal. Kapasitas ya, hanya dikenal dua macam kapasitas. Nah, yaitu yang pertama ada kapasitas sesungguhnya, kedua ada kapasitas standar. Sedangkan dalam analisis selisih biaya overhead pabrik dikenal tiga macam kapasitas, yaitu ada kapasitas sesungguhnya, kemudian ada kapasitas standar, dan ada kapasitas normal yang digunakan untuk menghitung tarif biaya overhead pabrik. Kemudian mengenai analisis selisih biaya produksi langsung, ada tiga model analisis selisih biaya produksi langsung, yaitu pertama model satu selisih, the one way model, kedua model dua selisih, the two way model, ketiga ada model tiga selisih. Perhitungan tarif biaya overhead pabrik ini adalah menggunakan kapasitas normal, sedangkan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk menggunakan kapasitas sesungguhnya yang dicapai. Dalam perusahaan yang menggunakan sistem biaya standar, analisis selisih biaya overhead pabrik itu dipengaruhi oleh kapasitas standar. Ada 4 model analisis selisih biaya overhead pabrik, yaitu model 1 selisih, model 2 selisih, model 3 selisih, dan model 4 selisih. Baiklah, untuk materi kita hari ini sampai di sini penjelasan saya. Jika ada yang kurang paham yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan melalui Facebook. Materi sudah saya kirim di grup ya, silakan dibaca dan dipahami. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.